Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa bersama dengan Jemaat Loba Tuam. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus menyertai dan memelihara kami serta memberkati kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, Roh Kudus terangi hati kami, pikiran kami, agar dapat mengerti dan dimampukan untuk memelihara firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Rut pasal 1 ayat 18 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 18 sampai 22 berbunyi. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, berjuang dengan harapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang sudah pasti merindukan kehidupan yang layak. Walaupun meraih kehidupan yang layak itu tak semudah membalik telapak tangan. Untuk merasakan kehidupan yang layak, itulah tidak sedikit orang yang harus pergi merantau ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri untuk pekerjaan yang dianggap membuat mereka sukses dalam hidup mereka. Setelah Elimelek dalam bacaan kita dan kedua anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab yakni Orpa dan Rut meninggal, maka Naomi bersama kedua menantunya menjadi janda. Akibatnya mereka tidak bisa lagi berbuat banyak karena tidak ada lagi yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan dalam hidupnya sehingga berniat pulang kampung ke Israel. Dalam keadaan yang sangat terpuruk di negeri orang, akhirnya ia pulang kampung sampai-sampai ia menolak dipanggil Naomi, melainkan memilih dipanggil Mara yang artinya pahit. Sungguh bertolak belakang dengan arti Naomi yang sebenarnya yang berarti manis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti sadar bahwa kegagalan kerap membuat seseorang terpuruk. Walaupun demikian, kita juga harus merenungkan dengan iman bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebab kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sudah pasti bahwa perjalanan hidup kita tak selalu mulus, sebab ada kalanya Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi. Walaupun demikian, tanamkanlah di hati bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan jika tetap dilalui dengan percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan sanggup mengubah segala yang pahit menjadi manis, seperti Naomi yang pada akhirnya diangkat Tuhan sebagai pemenang. Ia terus berjuang dengan harapan. Amin. Berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena terus belajar dari kegagalan hidup Naomi, tapi tetap sabar dalam perjuangan sampai Tuhan meninggikannya kembali begitu rupa. Kiranya roh Tuhan menyertai kami untuk menghadapi setiap pergumulan hidup, persoalan-persoalan hidup. Dan pada akhirnya kami dimenangkan dan ditinggikan oleh Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan seluruh warga Jemaat Loba Tua yang terus dipelihara Tuhan dan diberkati Tuhan.
juga orang-orang yang mengikuti renungan pagi ini. Engkau memberkati dan melindungi selalu. Memberkati dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, sehingga mendatangkan kebaikan pada mereka masing-masing. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Dan Tuhan terus menuntun kami di sepanjang hidup kami, agar kami tetap menaruh harap hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dan terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua.